Dan curahkan anugerah dan blessing-Mu buat setiap kami Tuhan. Karena besar kasih sayang-Mu kepada umat yang Kau cintai dan umat tebusan-Mu ini. Karena besar kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami. Blessing yang terbaik turun buat anak-anak-Mu pagi ini. Seperti embun yang dari surgawi turun atas hidup kami. Memberi anugerah, memberi pengertian, memberi pewahyuan turun hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara ya Tuhan pagi hari ini. Ubah kami dan berkati kami. Dan biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, pagi ini saya mau ajak kita belajar yang namanya the cup of blessing. Saya berharap apa yang dibagi hari Jumat kemarin jadi pengingat buat kita. Bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya, tapi Tuhan memberikan kepada kita the cup of blessing. Sekarang mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Kalau Anda nanti punya terjemahan lain dalam bahasa Inggrisnya, akan kelihatan sangat jelas sekali. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau Anda melihat dalam terjemahan yang lain, digunakan istilah yang sangat jelas. The cup of blessing which we bless. Cawan berkat yang kita berkati. Is it not the communion of the blood of Christ? Bukankah itu persekutuan dengan darah Kristus? The bread which we break. Roti yang kita pecahkan. Is it not the communion of the body of Christ? Bukankah itu sebuah persekutuan dengan tubuh Kristus? Rasul Paulus menggunakan istilah the cup of blessing atau cawan berkat. Saudara, saya mau jelaskan kepada saudara akan pengertian ini. Dan dengan pengertian ini, ketika saya pelajari ini menggetarkan akan hati saya. Tahukah Anda bahwa pada waktu itu sampai dengan hari ini, kalau ada orang Yahudi merayakan Paskah, sebetulnya mereka bukan hanya minum satu cawan. Kalau kita hari ini ada perjamuan, Anda jadi beri satu cawan. Tapi aslinya sebetulnya minimal mereka itu minum 4 cawan. Nah, cawan yang ketika Tuhan berkata inilah darah perjanjian baru, yang sekarang kita lakukan juga dalam perjamuan kudus, sebetulnya itu merupakan cawan ketiga. Dan itulah yang disebut the cup of blessing. Saya mau ulang lagi. Pada waktu Yesus merayakan Paskah, dia orang Yahudi, semua muridnya orang Yahudi. Maka perayaan Paskah orang Yahudi itu ada liturginya, ada ritualnya. Dan sebenarnya mereka minum 4 kali, atau mereka minum 4 cawan. Nah, cawan yang kemudian Tuhan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, itu merupakan cawan ketiga. Nah, saya mau ajak Anda melihat bagaimana liturginya orang Yahudi membuat perayaan Paskah. Nanti sampai kepada cawan ketiga, dan kemudian pertanyaannya, kapan cawan keempat diminum? Ini akan menggambarkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa buat kita.
Dan hari-hari ini Tuhan terus bicara, ingatkan anak-anakku. Keselamatan mereka aku bayar dengan sangat mahal. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Ini yang terjadi, saya mau ajak Anda konsentrasi. Tidak terlalu susah, tapi saya harap Anda mengerti. Pada waktu kelompok demi kelompok mengadakan perayaan Paskah, maka imam yang memimpin akan mulai dengan perkataan, biarkanlah kiranya perayaan ini dimulai. Itu merupakan sebuah awal di mana mereka mulai merayakan akan Paskah. Imamnya berkata, biarlah perayaan dimulai. Lalu kemudian mereka mulai menaikkan doa-doa. Ketika dimulai, mereka menaikkan doa-doa. Dan setelah mereka menaikkan beberapa doa, mereka minum cawan yang pertama. Biasanya itu anggur yang sedikit dicampur dengan air. Lalu kemudian dibagikan, mereka minum cawan yang pertama. Nah, itu belum the cup of blessing. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka masuk tahap yang kedua. Di bagian kedua ini, mereka makan sayur pahit yang dicelup pada cuka atau air garam. Dan dikatakan itu untuk mengingat betapa pahitnya penderitaan mereka di Mesir. Tapi sekaligus untuk mengingat mereka bahwa antara mereka dengan Tuhan ada perjanjian garam. Saya harap Anda masih ingat ketika saya mengajar tentang perjanjian garam. Jadi ada sayur pahit, mereka celupkan pada cuka atau air garam, lalu kemudian mereka makan itu untuk mengingatkan mereka betapa pahitnya penderitaan mereka waktu mereka di tanah Mesir. Untuk mengingatkan mereka, jangan lagi berdosa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak membuang mereka jadi budak bangsa lain. Nah, biasanya setelah mereka makan akan sayur pahit itu, dan mereka juga mengingat ada perjanjian garam antara Tuhan dengan mereka, lalu kemudian mereka menaikkan doa-doa lagi, dan pada bagian yang kedua ini, imam juga membaca akan kisah keluaran atau eksodus mereka. Diceritakan lagi, dibacakan lagi tulisan Musa, bagaimana Tuhan memukul akan Firaun dengan tulah-tulah dan akhirnya membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu ada bacaan yang biasanya diambil dari Mazmur 113 dan 114. Di rumah Anda baca sendiri. Lalu kemudian mereka menaikkan pujian dan mereka minum cawan yang kedua. Saya ulang lagi supaya Anda mengerti. Di bagian awal ketika Paskah dimulai, imam berkata, biarkanlah perayaan ini dimulai. Lalu mereka menaikkan doa dan sebagainya. Dan begitu mereka menaikkan doa-doa, mereka naikkan pujian, lalu kemudian mereka minum cawan yang pertama. Dan setelah mereka minum cawan yang pertama, dilanjutkan dengan mereka makan akan sayur yang pahit. Dan sayur itu mereka celupkan pada cuka atau pada air yang ada garamnya, air yang diberi garam, untuk mengingatkan mereka betapa pahitnya sebetulnya penderitaan mereka pada waktu mereka ada di Mesir. Tapi sekaligus air garam itu untuk mengingatkan mereka bahwa sepahit apapun ada perjanjian garam antara Tuhan dengan mereka. Saya harap Anda baca lagi apa yang pernah saya jelaskan soal perjanjian garam, karena itu dahsyatnya luar biasa. Lalu setelah itu mereka membaca dari kitab Keluaran, Eksodus, bagaimana Tuhan memukul Firaun dan Mesir dengan berbagai tulah untuk menyelamatkan akan umatnya, dan bagaimana Tuhan menolong mereka melewati akan Laut Tebrau dan dibelah oleh kuasa Tuhan. Dan semua cerita itu diulang lagi, dibacakan lagi, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan ini. Diingatkan juga peristiwa waktu Paskah pertama,
ketika mereka oleskan akan darah domba di ambang pintu rumah mereka. Dan bagaimana kemudian mereka makan Paskah dengan sangat tergesa-gesa. Tapi diingatkan bagaimana mereka menjarah kekayaan Mesir. Mereka keluar sebagai bangsa yang sangat kaya dan diberkati Tuhan. Lalu kemudian mereka menaikkan doa. Dan biasanya dibacakan dari Mazmur 113 dan Mazmur 114. Kemudian mereka ada doa-doa lagi. Dan kemudian mereka minum cawan yang kedua. Nah, setelah mereka minum cawan yang kedua, mereka sampai kepada bagian yang ketiga. Setelah mereka minum cawan yang kedua, mereka mulai masuk bagian ketiga. Mereka makan berbagai macam makanan dengan pengertian profetiknya. Biasanya ada rotinya dua, yang satu dipecah, dibelah dari dua, dibagi, kemudian ditaruh di atas roti yang satu. Lalu kemudian mereka juga makan, dan roti itu sebelum dimakan dibungkus lagi dengan daun pahit. Lalu kemudian mereka makan juga domba Paskah. Dan baru kemudian setelah mereka makan, mereka minum cawan yang ketiga. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan sesudah makan, Yesus mengambil roti, mengambil anggur, cawan yang berisi anggur. Itu merupakan cawan ketiga. Nah, cawan ketiga ini yang disebut the cup of blessing atau cawan berkat. Itu mereka minum. Nah, selanjutnya kalau Anda memperhatikan lebih jauh, menarik sekali. Setelah itu, mereka sebetulnya melanjutkan dengan level keempat, tahap keempat. Yaitu apa? Mereka menaikkan doa dan menyanyi lagu-lagu yang luar biasa, yang biasanya disebut the Great Hallel. Dari kata itu kemudian keluar kata haleluya. Yahnya itu Yahweh. Pujian kepada Tuhan. Itu nyanyian the Great Hallel. Dan kemudian perhatikan. Ini menarik sekali. Dilanjutkan dengan minum cawan keempat. Dan setelah mereka minum cawan keempat, imam menutup rangkaian perayaan Paskah mereka dengan mengucapkan kata telesti atau it is finished. Sudah selesai. Saya jelasin lagi, saudara. Kalau Anda pulang tidak mudeng, rugi besar. Nanti Anda akan tahu kemana tujuannya. Inilah model perayaan Paskah orang Yahudi. Dan Yesus karena dia orang Yahudi, dia melakukan persis seperti ritual Yahudi, tapi tidak seluruhnya. Nanti saya jelaskan. Pada waktu akan dimulai, imamnya berkata, biarlah perayaan ini dimulai. Mereka naikkan akan pujian, kemudian ada doa-doa dinaikkan. Dan selesai mereka menaikkan doa-doa, mereka minum cawan pertama. Lalu kemudian mereka makan pada tahap kedua sayur pahit yang dicelup pada cuka atau air garam untuk mengingatkan mereka betapa pahitnya penderitaan mereka selama mereka di tanah Mesir. Lalu kemudian mereka juga diingatkan dengan membaca kitab Keluaran tentang bagaimana Tuhan menulai Firaun dan orang Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan, menyeberang Laut Teberau dan berjalan di padang gurun untuk mencapai tanah Kanaan. Semua dibaca dan mereka diingatkan seperti apa Paskah yang pertama. Sebelum malaikat Tuhan lewat dan membunuh semua yang sulung, mereka menyembelih anak domba, darahnya mereka taruh di ambang pintu rumah mereka. Dan hari itu mereka makan Paskah dengan tergesa-gesa. Dan keesokan harinya, ketika seluruh Mesir menderita oleh karena yang sulung mati,
Mereka keluar membawa akan jarahan yang luar biasa. Mereka keluar bukan sebagai budak. Mereka keluar sebagai bala tentara Tuhan. Dan mereka diberkati Tuhan dengan jarahan yang begitu luar biasa. Itu mereka bacakan untuk mengingat apa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Ketika mereka keluar dari perbudakan. Nah, setelah dibacakan, mereka menaikkan doa-doa lagi. Mereka membaca Mazmur 113 dan Mazmur 114. Lalu kemudian mereka masuk kepada cawan yang kedua. Mereka minum cawan kedua. Lalu masuk tahapan ketiga. Apa itu? Nanti ujungnya minum cawan ketiga, yaitu the cup of blessing. Di bagian itu mereka mulai makan berbagai macam makanan. Tapi pada waktu mereka minum cawan kedua, makanan yang akan mereka minum dikeluarkan semua. Ada 2 roti biasanya di tangan imam. Roti yang pertama ditaruh di meja, roti kedua dipecahkan dari 2, kemudian ditaruh di atas roti pertama. Lalu mereka makan juga lagi sayur pahit, karena roti itu nanti dimakan dengan dibungkus dengan sayur pahit itu lagi. Lagi-lagi mengingatkan mereka seperti apa yang mereka makan ribuan tahun yang lalu. Dan kemudian mereka makan dengan sayur pahit. Lalu mereka makan juga domba Paskah. Dan itu biasanya ada beberapa hal yang mereka bisa celupkan untuk mereka makan. Seperti ada sup kental tertentulah begitu yang dibuat. Dan itu mereka makan. Dan begitu mereka makan, selesai mereka makan semua, maka mereka minum cawan yang ketiga. Dan kemudian itulah disebut sebagai the cup of blessing. Nah, setelah mereka minum cawan ketiga, yaitu cawan berkat, mereka menyanyikan dengan luar biasa yang namanya the great Hallel. Sebuah pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, biasanya setelah itu, masih ada beberapa doa lagi, lalu kemudian mereka minum cawan yang keempat. Dan begitu mereka minum cawan yang keempat, imam yang sama yang membuka dan memimpin seluruh acara akan mengucapkan perkataan tel telesti atau iris finis. Nah, ternyata kalau saudara membaca Alkitab, Yesus pada waktu di kamar atas Yerusalem ternyata tidak menyelesaikan akan ibadah Paskah itu. Mengapa? Sebab pertama Alkitab tidak mengatakan bahwa dia menyelesaikan sampai cawan keempat. Dia hanya berhenti sampai the cup of blessing. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Lalu kemudian ada satu ayat dalam Injil dalam Injil Matius yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak menyelesaikan cawan keempat. Coba lihat Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ini harusnya masuk cawan keempat. Karena setelah cawan ketiga, itu ada the great Hallel. Tapi Matius mengatakan, setelah menyanyikan pujian, the great Hallel, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Aneh. Tidak mungkin dia minum cawan ketiga tanpa minum cawan pertama dan cawan kedua. Tetapi puncak daripada cawan ketiga adalah mereka nyanyi the great Hallel tadi. Nyanyian pujian ke Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak diteruskan dengan minum cawan yang keempat. Karena Alkitab mengatakan di Matius 26:30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa dia lakukan itu? Mengapa ketika di Bukit Zaitun, sekarang kita mengerti.
Memang menurut saya Tuhan tidak menyelesaikan minum cawan yang keempat di kamar loteng Yerusalem. Kenapa? Ini yang terjadi, saudara. Saya harap saya bisa masukkan ini di roh saudara. Setelah dia ucapkan cawan berkat dan dia berkata, ini tubuhku, ini darahku. Alkitab berkata mereka nyanyikan the great hallel. Begitu selesai nyanyikan pujian, berangkat. Dia berkata, ayo pergi. Harusnya minum cawan keempat. Harusnya dia berkata, telesti. Dia tidak lakukan itu. Cawan ketiga, berhenti. Dia berkata, ayo ke Bukit Zaitun. Nah, saudara. Di Taman Getsemani itulah dia mulai berdoa. Anda masih ingat ceritanya? Ketika dia berdoa, apa yang dia doakan? Dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Cawan apa itu? Dia sudah minum cawan kan? Tapi yang dia minum cawan pertama, kedua, ketiga. Di Taman Getsemani sendirian. Dia minta, kalau boleh, sekiranya engkau berkenan, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tapi terakhir dia berkata, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu. Nah, perhatikan saudara. Dari Taman Getsemani dia ditangkap, semalaman disiksa, hari berikutnya dia dibawa ke Golgota, dia pikul salibnya sendiri, di tengah jalan dia rubuh tidak kuat lagi. Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu dia, menaikkan akan salib itu sampai ke Golgota. Pada waktu disalib itulah dia begitu menderita. Dengan dua orang penjahat di kanan dan kirinya. Para imam dan orang Yahudi mengejek berkata, kalau engkau Mesias, turun kalau engkau betul-betul Mesias. Dan ada satu poin. Dan menurut saya itulah saatnya dia sendiri yang minum cawan keempat. Dia berikan kepada kita the cup of blessing. Tapi cawan yang keempat tidak diberikan kepada murid-muridnya. Dia minum sendiri. Coba baca Alkitab, saudara. Yohanes 19. Mulai ayat 28. Yohanes 19. Lihat pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, telesti, it is finished. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mengapa Tuhan tidak selesaikan cawan yang keempat? Sebab cawan keempat itu cawan yang isinya murka Tuhan. Oleh karena dosa manusia dari sejak zaman Adam sampai kelak ketika kiamat selesai. Cawan keempat itu isinya adalah murka karena dosa Anda dan dosa saya. Dan dia berkata, kamu tidak usah minum yang ini.
Karena yang ini biar aku saja yang minum. Sekarang saya mengerti. Ketika ibu daripada Yohanes dan Andreas datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku punya satu permohonan. Dan Tuhan berkata, apa itu? Kiranya anak-anakku boleh duduk di sebelah kanan dan kirimu. Dan Tuhan berkata, apa kamu sanggup minum cawan yang aku minum? Mereka berkata, kami sanggup. Tanpa mereka tahu itu cawan keempat. Seandainya Tuhan berkata, minum cawanku, dan mereka langsung berkata, yes. Yang disalib bersama dengan Tuhan, kanan kirinya itu Yohanes dan Andreas, saudara. Dan manusia tidak bisa menanggung kutuk dosa orang lain, sebab dia sendiri berdosa. Yesus berkata, nanti toh kamu akan minum cawan ini. Pada hari kamu harus menyerahkan nyawamu karena kesaksian imanmu. Tapi soal di sebelah kanan dan kiriku, Bapa yang menentukan. Ada cawan yang dia berkata, apa kamu sanggup? Sedang Tuhan sendiri aja nawar. Kalau boleh biar ini lalu daripadaku. Saudara, kabar baiknya adalah, mengapa dia berhenti di cawan ketiga? Sebab cawan keempat yang penuh dengan murka Allah diminum dia sendiri. Kalau Anda mendengar berita seperti ini, bukankah itu sebuah kasih yang luar biasa? Amen, saudara. Bukankah dia cinta Anda? Ada banyak orang mengatakan begini, lu, aku senang, kamu ikut aku, ya kamu ikut senang. Kalau aku susah, kamu harus ikut susah dengan aku. Cukup masuk akal kan? Yesus ngomongnya lain. Selama aku di dunia, aku nikmati semua. Kalian ikut aku dalam kemuliaan. 3,5 tahun ini kalian jadi orang-orang yang hebat, terkenal, dan dibutuhkan banyak orang karena aku. Tapi tiba waktunya, aku minum sesuatu yang paling mengerikan. Dan Yesus berkata, kamu tinggal di situ. Aku minum sendiri. Sebab memang tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya mampu minum cawan yang keempat. Mengapa Pak Anda berani mengatakan itu cawan keempat diminum oleh Yesus? Tadi saya berkata, setelah imam menyelesaikan akan seluruh rangkaian prosesi Paskah, dan mereka minum cawan keempat, imam menutup dengan berkata, Tetelestai, it is finished. Dan itu digenapkan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu dia minum cawan yang keempat itu, dia pun berkata, Tetelestai. Ingat, dia imamnya loh saudara. Dan dia berkata, it is finished. Kabar baiknya buat saudara dan saya adalah, semua kutuk dosa, penghukuman di neraka, kemiskinan, sakit penyakit, kutuk apapun, dia berkata, sudah selesai. It is finished. Nanti kita akan minum the cup of blessing. Minum dengan syukur. Sebab Anda tidak disodori cawan keempat. Cawan keempat dia minum sendiri. Saya berdoa Anda mengerti. Lalu apa Pak sebetulnya kaitannya dengan hidup kita? Satu ayat terakhir. Mazmur 16. Ayat yang kelima. Mazmur 16 ayat yang kelima.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kalau Anda punya New Living Translation akan berbunyi begini. Lord, you alone are my inheritance. Tuhan, hanya Engkau sajalah yang menjadi bagian warisanku. My cup of blessing. Engkau adalah cawan berkatku. You guard all that is mine. Engkau yang menjagai semua yang menjadi bagianku atau milikku. Luar biasa ini. Tuhan adalah our cup of blessing. Kalau ada terjemahan lain, ada Holman Christian Standard Bible berkata, Lord, you are my portion. Engkaulah bagianku and my cup of blessing. Engkau adalah cawan berkatku. Dan kemudian Mazmur berkata, you hold my future. Engkau yang memegang dan menjamin akan masa depanku. Luar biasa. Yesus sengaja tidak selesaikan Paskah yang dia lakukan yang terakhir di dunia dengan meminum akan cawan yang keempat. Dia hanya berhenti sampai cawan yang ketiga. Dia ajak muridnya menyanyikan The Great Hallel. Langsung dia pergi ke Getsemani. Saya tahu mungkin keadaan muridnya galau semua, melihat hal yang begitu aneh yang terjadi pada gurunya. Tidak ada yang berani bertanya, semua mungkin diam. Dan mereka ke Getsemani. Dia pilih 3 orang muridnya untuk ikut berdoa bersama dengan dia. Tapi mereka juga tidur. Dan di Getsemani itulah dia ungkapkan yang namanya kehendak manusia Yesus yang berkata, jikalau mungkin kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Dia doa sampai 3 kali. Dan terakhir dia sadar, Bapa tetap berkata, nak, minum cawan itu nak. Tidak ada di dunia ini yang bisa menebus dosa mereka kecuali Engkau. Kalau Engkau tolak hari ini, semua binasa. Dan dengan kesadaran itu, saya yakin dia mengatakan, ya Bapa, aku minum. Dia naik ke Golgota, badannya hancur semua. Tapi ingat, Paskahnya belum selesai. Seharusnya mereka kemudian minum cawan keempat. Dan setelah selesai, imamnya mengatakan, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Dia tidak pernah ucapkan itu di kamar loteng Yerusalem. Pada puncak dari semua penderitaannya, ketika dia tahu sudah terbayar semuanya, dia berkata, aku haus. Itu pun menggenapi akan nubuatan di Alkitab. Dan orang Roma pakai hisop, dia cucukkan ke mulut Yesus. Dan firman berkata setelah dia minum, dia berkata apa? Dia tidak lupakan, dia belum tutup Paskahnya hari itu. Dia tidak lupakan, dia belum tutup Paskahnya hari itu. Sayang, hanya Yohanes yang menyaksikan penutupan dari Paskah terakhir Yesus. Sebab Yohanes di situ bersama dengan Maria ibu Yesus. Kalau Anda membaca mengapa kitab Wahyu diberikan kepada Yohanes. Sebab kitab penutup dari Alkitab kita itu ditulis oleh satu-satunya murid
yang menghadiri penutupan ibadah Paskahnya Yesus. Saudara tahu seringkali kalau kita ibadah cukup lama, sebagian Anda pulang. Doa penutup hanya diikuti beberapa orang. Menurut saya semua ada hitungannya. Hari itu Yohanes di bawah kayu salib bersama ibunya Yesus, yaitu Maria. Tuhan sempat berkata, "Ibu, ini anakmu." Dia berkata, "Anak, ini ibumu." Dia pasrahkan ibunya kepada murid yang paling dicintainya. Mereka yang bisa bertahan sampai akhir adalah orang yang punya ikatan hati dan jiwa dengan Tuhan sangat kuat. Yesus belum menutup ibadah Paskahnya. Dia ajak 12 orang murid makan Paskah bersama dengan dia. Bahkan sebelum semuanya selesai, Yudas sudah keluar dan mengkhianati dia. Sampai Alkitab berkata dia kerasukan. 11 orang dibawa dengan dia. Yang lain semua bubar di Taman Getsemani. Yang kembali cuma satu, untuk mengikuti doa terakhir penutupan Paskah dari Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Setialah sampai akhir." Hidup kita kalau tidak kita didik untuk jadi umat yang setia sampai akhir, saudara mungkin tidak akan pernah menggenapkan dan melihat imam besar kita berkata, "Tel telesti." Yohanes di bawah menyaksikan badan Tuhan, rabi, gurunya hancur. Dia berkata, "Aku haus." Dan prajurit ini memberi dia minum. Dan ternyata itu merupakan cawan yang keempat. Dan begitu cawan keempat diminum, dia tidak lupa menyelesaikan tugas keimamannya. Dia berkata, "Tel telesti, it is finished." Dia serahkan nyawanya. Dan dia mati. Buat saudara dan buat saya. Amen, saudara. Ada kabar baik buat Anda semua. Dia tidak pernah lupakan untuk menyelesaikan apa yang dia sudah mulai dengan hidupmu dan hidup saya. Pak, Tuhan mulai sekian tahun lalu melakukan ini dalam hidup saya, Pak. Sampai hari ini, kok tidak dilanjutkan? Saya mau sampaikan kabar baik. Kalau engkau setia dan engkau menanti dia, akan selesai. Pak, pertolongan Tuhan belum tuntas. Kabar baiknya pagi hari ini, dia akan tuntaskan semua. Amen, saudara. Ini the cup of blessing. Dia berikan buat Anda dan saya. Tapi cawan murka, dia minum sendiri. Dia seperti berkata, "Kalian tidak usah minum. Aku yang minum." Dan dia selesaikan tugasnya. Dan firman berkata, Mazmur berkata, "You are my cup of blessing." Engkau adalah cawan berkat-Ku, Tuhan. And you hold my future. Dan engkau yang memegang, dan engkau yang menjamin akan hari depanku. Bukankah kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Amen, saudara. Amen.